Pernahkah kamu merasa ingin melakukan sesuatu, tapi jantungmu berdetak lebih cepat? Bukan karena kamu takut gagal, tapi karena kamu takut malu. Kamu ingin angkat tangan saat diskusi, tapi kamu urungkan. Kamu ingin tampil di depan umum, tapi kamu diam. Kamu ingin mulai bisnis, unggah konten, menulis, menyanyi, membuat perubahan kecil. Tapi kamu terdiam, karena satu hal, takut ditertawakan. Hari ini, aku ingin mengajak kamu berbicara. Bukan sebagai motivator, tapi sebagai teman. Teman yang pernah malu. Teman yang pernah diam karena takut dinilai. Teman yang ingin kamu keluar dari penjara rasa malu yang gak kelihatan, tapi mengekang luar biasa. Bab 1, apa itu malu? Rasa malu adalah salah satu emosi tertua manusia. Ia hadir sebagai bentuk perlindungan. Kalau kamu hidup di zaman purba dan kamu menyalahi norma kelompok, kamu bisa diasingkan. Dan kalau kamu diasingkan, kamu bisa mati. Jadi otak kita, dari ribuan tahun lalu, belajar. Ikuti kelompok. Jangan bikin malu. Jangan jadi pusat perhatian. Masalahnya, kita hidup di zaman sekarang. Tapi sistem alarm kita masih hidup di zaman dulu. Malu yang dulu menyelamatkan kita, sekarang malah bisa menghambat kita. Bab 2, bentuk-bentuk malu yang tak terlihat. Rasa malu itu gak selalu kelihatan. Kadang dia datang dalam bentuk, aku gak pantas tampil. Aku takut suaraku jelek. Aku takut orang ngira aku sok tahu. Aku takut kalau orang ngejek aku di belakang. Lalu kita mulai menunda. Kita mulai menyembunyikan potensi. Dan yang paling berbahaya adalah kita mulai menyangka bahwa kita memang tidak layak. Padahal bukan masalah kemampuan, tapi masalah keberanian. Bab 3, kenapa rasa malu bisa sangat kuat? Karena rasa malu itu personal. Malu bikin kita merasa sendirian. Bikin kita merasa tidak diterima. Dan itu menyakitkan. Rasa malu itu bukan sekadar takut tampil, tapi takut ditolak sebagai pribadi. Contohnya, kamu posting video pertama kamu di TikTok. Lalu ada satu komentar negatif. Padahal ada 20 yang positif. Tapi otakmu hanya mengingat satu yang negatif itu. Kenapa? Karena otak kita didominasi oleh rasa takut kehilangan penerimaan sosial. Bab 4, cerita si pemalu yang jadi pemberani. Izinkan aku bercerita tentang seseorang yang sangat pemalu. Namanya Raka. Dari kecil, dia selalu takut maju ke depan kelas. Setiap kali disuruh bicara, jantungnya berdebar. Dia takut ditertawakan karena logatnya beda, karena suaranya cempreng, karena dia bukan anak yang populer. Saat SMA, dia suka musik. Tapi dia gak pernah mau ikut pentas seni. Dia takut salah nada. Takut diejek. Dia bahkan menyembunyikan bakatnya bertahun-tahun. Sampai suatu saat, dia mulai lelah menyembunyikan dirinya sendiri. Dia mulai nulis lagu diam-diam.
Dia mulai rekam suaranya dan unggah di platform tanpa nama. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, suaranya ditemukan. Orang-orang suka. Komentar positif datang. Orang-orang ingin tahu siapa dia. Dan akhirnya, dia berani tampil dengan nama asli. Hari ini, dia bukan hanya penyanyi, tapi juga pembicara motivasi. Dan dia selalu bilang, yang membunuh potensi kita bukan kurang bakat, tapi terlalu sering takut malu. Bab 5 malu itu wajar, tapi jangan dibiarkan. Kamu boleh malu, tapi jangan biarkan rasa malu menghentikan langkahmu. Karena kamu gak akan tahu kamu bisa, sampai kamu coba. Kamu gak akan tahu siapa yang terinspirasi, sampai kamu berani bicara. Kamu gak akan tahu bahwa dunia bisa berubah, karena kamu memberanikan diri. Jangan tunggu rasa malu hilang. Karena rasa malu tidak hilang. Dia akan tetap ada. Yang berubah adalah kamu, yang tetap berjalan meski malu. Bab 63 pertanyaan penting untuk diri sendiri. 1. Kalau aku tidak takut malu, apa yang akan aku lakukan? Tulis jawabannya. Biarkan jujur. 2. Apa yang lebih penting? Opini orang atau impianku? Jangan salah jawab. Karena pilihan ini akan menentukan masa depanmu. 3. Apakah aku rela hidup dalam penyesalan hanya karena takut terlihat bodoh sesaat? Malu itu sementara. Tapi penyesalan bisa selamanya. Kalau kamu masih mendengarkan sampai di sini, itu artinya kamu siap. Siap untuk keluar dari cangkang rasa malu. Siap untuk berdiri. Siap untuk melangkah. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam. Strategi praktis mengalahkan rasa malu. Latihan mental dan fisik. Cerita-cerita nyata dari mereka yang pernah ditertawakan tapi sekarang ditiru. Di bagian pertama tadi, kita telah membongkar akar dari rasa malu. Kita memahami bahwa rasa malu itu manusiawi, tapi bisa sangat membatasi. Sekarang, kita akan bergerak ke langkah berikutnya. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana caranya keluar dari rasa malu, bukan dengan paksaan tapi dengan latihan mental dan aksi nyata. Bab 7 malu tidak bisa hilang, tapi bisa dikelola. Bayangkan kamu takut naik panggung. Kamu pikir, saya harus hilangkan rasa takut ini dulu, baru saya bisa tampil. Itu keliru. Kamu gak butuh menghilangkan rasa malu. Kamu hanya perlu berjalan bersamanya. Seperti bersepeda, awalnya kamu takut jatuh. Tapi kamu tetap naik. Dan akhirnya, kamu terbiasa. Rasa malu adalah teman lama. Tapi kamu bisa belajar untuk tidak dikendalikan olehnya. Bab 85 latihan mental menghadapi rasa malu. Mari kita pelajari latihan-latihan kecil untuk menguatkan mentalmu menghadapi malu. 1. The Mirror Practice, latihan di cermin. Setiap hari, ambil 5 menit. Lihat ke cermin, lalu katakan, aku mungkin belum sempurna, tapi aku cukup. Aku punya hak untuk didengar. Aku tidak akan membiarkan rasa malu mengatur hidupku.
Ini mungkin terdengar aneh, tapi kekuatan afirmasi itu nyata. Otak kamu akan mulai percaya apa yang sering kamu ulang. 2. Latihan visualisasi diri yang percaya diri. Pejamkan mata selama 2 menit. Bayangkan dirimu sedang tampil, berbicara, mencipta, menari. Apapun yang selama ini kamu hindari karena malu. Bayangkan kamu tenang, percaya diri, dan disambut positif. Latih ini tiap pagi. Mentalmu akan mulai menerima kemungkinan keberhasilan. 3. Reframing, ubah arti malu. Saat kamu merasa malu, ubah kalimat dalam kepala. Dari "aku malu banget, nanti mereka ngatain aku." Menjadi "wajar aku malu, tapi ini tanda aku tumbuh." Aku sedang berlatih. Dan berlatih itu sah-sah saja. Ambil nafas, ambil kendali. Ketika rasa malu datang, jangan melawan langsung. Tarik napas dalam. Tahan 3 detik. Buang perlahan. Lakukan 3 kali. Ini bukan teknik aneh. Ini cara menenangkan sistem saraf kamu. 5. Tantangan mikro harian. Tiap hari, pilih 1 tantangan kecil. Kirim voice note. Tanya ke kasir dengan jelas. Buka obrolan duluan. Angkat tangan di kelas. Kirim komentar di live orang. Ini kecil, tapi akumulatif. Bab 9 mengubah pola pikir, dari malu ke makna. Pertanyaan penting. Apa makna dari tindakan yang kamu tahan karena rasa malu? Misalnya, kamu gak berani ngelamar kerja karena takut ditolak. Tapi sebenarnya kamu butuh penghasilan untuk bantu orang tua. Kamu gak mau tampil di depan orang. Tapi kamu punya pesan penting yang bisa mengubah hidup orang. Ketika kamu melihat makna yang lebih besar, rasa malu jadi kecil. Bab 10 Apa kata orang? Dan mengapa kita harus lupakan? Rasa malu paling besar biasanya muncul karena takut dinilai orang. Tapi izinkan aku mengingatkan kamu. 80% orang sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka mungkin melihatmu 10 detik, lalu lanjut hidup. 15% orang akan mendukungmu. Mereka yang diam-diam terinspirasi dari keberanianmu. 5% mungkin mengejek. Tapi 5% ini biasanya adalah orang yang takut kamu berkembang. Jadi pertanyaannya, kenapa kamu harus berhenti karena 5% suara negatif dan melupakan 95% potensi positif? Bab 11 Cerita nyata. Mereka yang berani lawan malu. Oprah Winfrey dipecat dari pekerjaan jurnalis awalnya karena dianggap tidak cocok di TV. Tapi dia bangkit. Dia terus bicara. Hari ini, dia jadi salah satu pembicara paling berpengaruh dunia. Lionel Messi. Waktu kecil, tubuhnya kecil. Orang bilang dia gak cocok jadi pemain bola. Tapi dia terus latihan. Hari ini, dia legenda. Raditya Dika. Mulai dari blog curhat lucu yang dianggap norak. Tapi dia konsisten.
Hari ini dia jadi panutan kreator muda. Semua mereka pernah malu, pernah dianggap remeh, tapi mereka tetap berjalan. Bab 12 Jangan cari penerimaan, bangun keyakinan. Seringkali, kita malu karena ingin diterima semua orang. Tapi kenyataannya, kamu tidak perlu disukai semua orang untuk bisa berdampak besar. Fokus pada apa yang ingin kamu bagikan, siapa yang bisa kamu bantu, siapa yang butuh kamu berani. Kita gak di sini untuk jadi sempurna. Kita di sini untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Versi yang nyata, yang berani, yang jujur. Rasa malu memang kuat, tapi kamu jauh lebih kuat. Hari ini, kamu belajar bahwa rasa malu bisa dilatih. Bahwa kamu bisa tetap bicara meski takut. Tetap melangkah meski gemetar. Tetap berkarya meski dipandang sebelah mata. Dan itu adalah keberanian sejati. Kamu sudah tahu, malu itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dihadapi. Kamu sudah belajar strategi mental untuk melangkah meski takut. Tapi sekarang, kita masuk ke medan yang lebih dalam. Konsistensi. Keberanian yang dibangun. Dan bagaimana kamu bisa membentuk identitas baru. Sebagai pribadi yang kuat, percaya diri, dan tidak terkekang opini orang lain. Bab 13, malu akan terus datang, maka kamu harus terus siap. Malu itu seperti ombak. Dia akan datang, lalu pergi, lalu datang lagi. Tapi kalau kamu bisa belajar berselancar di atasnya, kamu tidak perlu takut tenggelam. Rasa malu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kamu bisa belajar berjalan bersamanya, dan tetap menang. Bab 14, ubah kebiasaan, ubah diri. Kita tidak berubah dari satu langkah besar, tapi dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Mulai sekarang, kita ubah pendekatannya. Bukan, bagaimana aku jadi orang yang berani. Tapi, apa kebiasaan kecil harian yang membuatku berani? Contoh, tiap pagi, ucapkan afirmasi keberanian. Setiap minggu, ambil satu tantangan baru. Setiap kali merasa malu, tulis perasaanmu, lalu tantang dirimu bertindak meski deg-degan. Kebiasaan akan membentuk identitas. Kalau kamu melakukan hal-hal berani secara rutin, kamu akan mulai percaya bahwa aku adalah orang yang berani. Bab 15, hentikan menghukum diri sendiri. Ini penting. Kadang kita malu bukan karena situasi, tapi karena kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menganggap semua kesalahan adalah kebodohan. Kita pikir kalau kita gagal, itu artinya kita jelek. Padahal, kesalahan adalah bagian dari proses. Kamu tidak harus sempurna untuk layak tampil. Kamu tidak harus hebat untuk mulai. Kalau anak kecil belajar jalan, lalu jatuh, apa kamu akan bilang dia bodoh? Tentu tidak. Tapi kenapa kamu begitu keras saat dirimu jatuh? Maafkan dirimu. Beri ruang untuk belajar. Bab 16, latihan praktis. Berani di kehidupan nyata.
Mari kita bikin ini konkret. Latihan 1, Public Challenge Mingguan. Setiap minggu, pilih satu tindakan yang membuatmu agak malu, lalu lakukan. Bikin video pendek dan upload. Tampil nyanyi depan teman. Ngobrol sama orang asing. Baca puisi di tempat umum. Tulis di catatanmu. Minggu ini, aku melawan malu dengan. Latihan 2. Apa kemungkinan terburuk? Setiap kali kamu merasa malu, tanyakan. Bab 17, kamu tidak sendiri. Kita sering merasa, aku malu sendirian. Orang lain kayaknya santai-santai aja. Salah besar. Bahkan orang paling percaya diri pun pernah gemetaran. Mereka hanya lebih sering berlatih. Dan ingat ini baik-baik. Kamu tidak sendiri. Banyak orang menunggu satu suara yang mirip dengan suara hatimu. Tapi mereka gak bisa dengar kalau kamu terus diam. Bab 18 bukan hanya tentang kamu, tapi tentang dunia. Kamu pikir, aku gak penting. Aku biasa aja. Tapi mungkin, suara kamu bisa bantu orang lain sembuh. Gagasan kamu bisa bantu satu tim berkembang. Karya kamu bisa jadi inspirasi puluhan ribu orang. Jangan tahan keberanianmu, hanya karena takut terlihat konyol sesaat. Dunia tidak butuh kamu yang sempurna. Dunia butuh kamu yang berani dan jujur. Bab 19, bentuk identitas baru. Aku adalah. Ambil waktu. Tulis ini di jurnal kamu. Aku adalah orang yang. Lalu isi dengan. Tetap tampil meski malu. Lebih peduli ke pertumbuhan daripada omongan orang. Gak nunggu sempurna untuk mulai. Mau gagal demi belajar. Terus melangkah. Bacakan ini setiap pagi. Kamu sedang mencetak identitas baru. Sampai di titik ini, kamu mungkin gak sadar, tapi kamu sudah berubah. Kamu sudah menyadari akar rasa malu. Belajar menghadapi dan berlatih. Menantang diri sendiri. Mulai menulis ulang cerita hidupmu. Dan kamu tahu, itu bukan hal kecil. Itu revolusi pribadi. Jika kamu sampai ke bagian ini, aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sama seperti tadi pagi. Karena hari ini kamu telah melangkah. Menembus lapisan malu, takut, dan penilaian. Dan memasuki ruang baru, kesadaran bahwa kamu layak tampil. Kamu layak bicara. Kamu layak mencoba. Kamu layak gagal dan bangkit. Kamu layak menjadi versi dirimu yang lebih berani. Bab 20, keputusan yang menentukan hidupmu. Ada dua jenis orang. Satu orang yang menunggu rasa malu hilang. Dua orang yang melangkah meski malu. Yang pertama, hidup dalam lingkaran aman. Yang kedua, mungkin jatuh, tapi bisa terbang lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Hidup yang luar biasa bukan milik mereka yang paling siap, tapi milik mereka yang berani mulai. Kamu bisa tunggu seumur hidup, atau kamu bisa memutuskan sekarang.
Saya akan bertindak, meski malu. Saya tidak mau diam lagi. Bab 21, hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Kita kadang berpikir, kalau aku belum bisa besar, ya mending jangan. Salah besar. Mau tahu apa yang bisa kamu lakukan sekarang juga? Rekam suara kamu 1 menit bicara dari hati. Kirim pesan tulus ke orang yang kamu kagumi. Unggah tulisan pendek tanpa edit berulang. Ceritakan 1 kegagalan kamu di story. Tersenyum ke orang asing. Ceritakan idemu saat rapat, walau grogi. Berani berkata, saya belum tahu. Tapi saya mau belajar. Semua itu adalah tindakan keberanian kecil. Tapi dampaknya bisa membentuk masa depan. Bab 22, jika kamu tidak melakukannya, siapa lagi? Bayangkan, ada 1 orang di luar sana, di kota kecil, di desa terpencil, yang merasa dia sendirian. Takut, malu, minder, dan tiba-tiba dia melihat kamu. Kamu yang tampil meski gemetaran. Kamu yang bicara meski takut ditertawakan. Kamu yang mencoba meski sering gagal. Dia melihat kamu, dan dia berkata, kalau dia bisa, aku juga bisa. Kamu tidak sadar, tapi kamu sedang jadi jembatan bagi keberanian orang lain. Bab 23, mengarahkan hidup ke arah baru. Mari renungkan ini. Kalau aku terus sembunyi karena malu, 5 tahun ke depan aku akan tetap di sini. Tapi, kalau aku mulai sekarang, meski sedikit demi sedikit, aku akan jadi pribadi yang luar biasa dalam 5 tahun. Kamu yang sekarang adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil di masa lalu. Dan kamu yang akan datang, ditentukan oleh keberanian kamu hari ini. Bab 24. Kalimat-kalimat penguat yang wajib kamu ingat. Aku boleh takut, tapi aku tidak akan berhenti. Aku boleh malu, tapi aku tidak akan diam. Aku tidak butuh izin orang lain untuk berkembang. Aku tidak harus hebat untuk mulai. Tapi aku harus mulai untuk jadi hebat. Aku tidak ingin menyesal karena diam seumur hidupku. Ulangi ini dalam hati. Atau tulis dan tempel di dinding kamarmu. Ini bukan sekadar kata. Ini adalah batas baru yang kamu tetapkan dalam hidupmu. Bab 25, saatnya melangkah. Bayangkan kamu berdiri di depan cermin. Kamu melihat sosok yang dulu sering takut, sering mundur, sering diam. Lalu sekarang kamu tatap mata itu, dan kamu bilang, aku tidak akan sembunyi lagi. Aku punya hal berharga untuk diberikan. Aku akan tampil. Bicara. Bertindak. Hari ini adalah hari pertama kamu hidup sebagai versi dirimu yang berani. Kepada kamu yang selalu merasa tidak cukup. Kepada kamu yang selalu merasa harus sempurna. Kepada kamu yang sering menyimpan potensi hanya karena takut ditertawakan. Inilah saatnya kamu muncul. Inilah saatnya kamu melangkah. Inilah saatnya kamu menjadi dirimu yang sebenarnya. Bukan karena kamu tidak takut.
Tapi karena kamu tidak ingin hidup dalam diam selamanya. Hari ini, dunia sedang menunggu versi terbaik dari dirimu. Dan satu-satunya yang bisa membawanya keluar adalah kamu sendiri.